pertama kali lihat undangannya itu tersentak dengan nama lembaganya. Apa namanya? Darul Futuh. Kenapa? Karena Futuh itu adalah doa yang selalu didoakan, berdoa dengannya guru kami Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Beliau selalu doanya ketika selesai membaca Ratib Al-Haddad ataupun selesai ngaji, beliau selalu berdoa dengan bil futuh wal munuh wa salahil jasadi war ruh. Jadi beliau selalu berdoa bil futuh wal munuh wa salahil jasadi war ruh. Futuh itu berasal dari kata fath. Al-fathu bermakna al-fakku, bermakna buka, membuka. Dengan membuka sekat atau gampang? Kita membuka sesuatu itu perlu kunci kan, perlu alat dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran apakah ada surat namanya suratul Fathi atau tidak? Adik-adik, ada dalam Al-Quran suratul Fatah? Ada. Kapan turunnya? Apakah asbabun nuzul suratul Fatah itu? Surat kemenangan, surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan membukakan bagimu satu kemenangan, pembukaan yang luar biasa. Kapan turunnya ayat itu? Kapan turunnya surat itu? Turunnya surat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu masuk ke Masjidil Haram. Kebalik kan? Kok bisa saat tidak mampu masuk ke Masjidil Haram, saat itu turun suratul Fatah? Begitu pula dalam hati saya tadi, Darul Futuh. Namanya Darul Futuh, pasti tempatnya ini agak menyedihkan dan benar adanya. Ya, kenapa? Karena berat. Beliau ini menamakannya dengan Al-Futuh, Al-Fatah. Futuh itu butuh perjuangan yang berat. Setiap orang itu punya guru yang fatih, guru yang akan membuka dia. Tiang Al-Faqir sendiri belajar nahwu itu lekan kode tang belajar nahwu. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i qama zaidun qama fi'lu madi. Lelah ngapa dia tak kena lagu. Apa jak kenen koma-koma. Tapi kita hafal saja. Ternyata futuhnya di mana? Futuhnya ketika duduk di hadapan masyayikh, duduk di hadapan wabil khusus almarhum al-maghfurullah Bapak Tuan Guru Haji Abdul Barri. Di hadapan beliau ternyata di sana Allah bukakan pintu, bukakan ilmu tentang ilmu nahwu itu. Jadi adik-adik kalau belajar di sini jangan pikir kapan bisanya. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah termasuk ina-ina. Wah 5 bulan ngajian aku ya tuang pepang. Baca-baca Fatihah dan hafal Fatihah. Jerak aku nyerahingan aku dari Futuh. Lalu roja-roja doang tuh no. Bagaimana ibu-ibu? Nyerah Anda? Jangan nyerah. Walaupun anak kita tidak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berat memang ilmu itu. Tapi harus ada kemauan dari mana? Dari orang tua. Adik-adik pernah dipukul enggak? Enak dipukul? Enak, enak kan? Enak. Sekarang kalau ada kita membuka kan, kalau kenyaman kita mau buka adeng-adeng. Kau ibu buka kenyaman atau enggak? Kumbe aku buka kenyaman,
pahit ladik tepok, kuat-kuat, beruna belak kan? Begitu pula ilmu kepalanya, pantok dulu apa udah berbuka. Ya. Al-futuh fatah itu enggak tahu kita kapan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kita ilmu pengetahuan itu. Yang penting adik-adik tugasnya apa? Tugasnya belajar. Bisa dan tidak bisa urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Belajar. Tugas guru apa? Mengajar. Urusan bisa, tidak bisa urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana qasimun wallahu huwal mu'ti." Allah yang memberikan. Kita hanya sebagai perantara saja, kan? Nah, kembali ke yang tadi. Ya wahnen ketua yayasan nggih. Apa wanen maksudnya ini? Wanen. Ya bani. Ya tabah. Itu sebabnya namanya saja Darul Futuh namanya. Yang namanya fatah itu tidak bisa kita menang melawan seseorang kecuali kita berperang dulu, kan? Suratul Fatah itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke Makkah Al-Mukarramah, menaklukkan Makkah Al-Mukarramah. Makanya ada dinamakan dengan nama Ghazwatul Fathi, perang yang dimana Makkah ditaklukkan. Perang enggak? Untuk menang, ya? Perang enggak? Ketua yayasannya, pemimpinnya di sini menamakan pondok pesantrennya Darul Futuh, bukan hanya fatah saja, wanen, ya, menantang peperangan. Harus sesuai dengan pesan yang senantiasa dipesankan kita oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum agar kita menjadi orang-orang yang falah, menjadi orang-orang yang menang. Kita perang dan menang itu ada 4 syaratnya. Yang pertama apa? Isbiru, pada sabar. Ina bisa sabar? Insya Allah. Muna sabar. Apakah sabar ada batasnya? Apakah sabar ada batasnya? As-sabru dak. Sabar dulu baru kedak. Apakah semua orang bisa sabar? Ya, semua orang bisa sabar. Semua orang bisa sabar. Naik derajat yang kedua apa? Sabiru, merawat kesabaran. Mana besusahan, mina anak atau merawat anak? Ya, merawat atau mina? Muna mina anak semalam jari kan? Muna merawat, ya Allah susah merawat. Sama dengan pondok pesantren ini, lembaga ini, dibuatnya gampang atau mudah? Gampang dibuatnya, tapi untuk merawatnya itu gampang atau susah? Susah, merawat itu susah. Kita menikah itu gampang tidak? Gampang. Saya terimanya bayi Mahdalena dengan mas kawin seperangkat alat musik. Selesai. Sah kan? Sah. Merawat pernikahan itu berat tidak? Berat. Tanya ina dia pira kali kena sekek sayang, dus sayang, terus sayang. Pernah anda ibu-ibu mau diceraikan? Sering kan? Merawat pernikahan itu sulit. Makanya yang pertama sabar, isbiru. Yang ketiga sabiru. Yang ketiga adalah rabitu. Bagaimana kita mengikat diri kita, janji setia kita
dengan lembaga kita, dengan suami kita, dengan guru kita, dengan semua hal yang Allah berikan kepada kita, kita rawat dia. Berjanji setia kepada Nahdlatul Watan, berjanji setia kepada ibu bapak, berjanji setia kepada guru kita. Itu susah. Susah enggak? Susah. Merawat janji setia itu susah, itu berat itu. Apalagi yang terakhir. Apa yang terakhir? Wattaqullah. Takwa kepada susah atau gampang? Gampang atau susah? Bilang jelo khatib di mimbar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lagu luwe dengan air butter atau ndek? Ya? Luwe dengan ome semamakna atau ndek? Ya, padahal taat kepada suami itu adalah salah satu bukti taat kepada Allah. Lagu ya Allah berat taatnya, berat ya. Insya Allah lah nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang megah, yang mewah. Insya Allah mudah-mudahan juga pindah ya. Kita doakan mudahan pindah atau enggak? Ndek mau netiang ya mudahan pindah. Becik lalu tahu nih. Ya, mudahan pindah, bangun bangunan 5 hektar, 10 hektar bangunannya ya. Amin. Masih luwe tanah kosong tene. Nggih. Luwe atas gede. Masih luwe. Masa tene tengah gobok becik kan? Ila itu becik lalu pondok pesantren ta. Nggih, ila to ndek? Nah, insyaallah mudah-mudahan kita doakan tempat ini bertambah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.